Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'allif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang, sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Ali Imran ayat 79 dengan tema Nabi tidak menyuruh manusia menyembah dirinya. Subtema Allah menegaskan lagi tuduhan orang Yahudi terhadap nabi-nabi bahwa nabi-nabi menghendaki agar mereka disembah oleh manusia. Tuduhan ini dibantah dengan ayat ini, ayat 79. Sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut. Abu Rafi Al-Quradi pada saat pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani Najran berada di dekat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka diajak untuk memeluk agama Islam. Diajak memeluk agama Islam. Apa jawabnya? Jawabnya mereka, ya Abu Rafi Al-Quradi yang mewakili, berkata, apakah engkau menginginkan agar kami menyembahmu, ya Muhammad? Hei Muhammad, kamu mengajak kami masuk Islam. Apakah kamu ingin kami ini loh menyembah kamu? Nah, seperti kami menyembah Isa putra Maryam. Nah, kemudian seorang Nasrani dari Nasrani berkata, hai Muhammad, itukah yang kau kehendaki, wahai Muhammad? Itu yang kau kehendaki kan? Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan tegas menjawab, dengarkan, ingat-ingat, saya berlindung diri kepada Allah dari menyembah selain Allah. Saya berlindung diri kepada Allah dari menyuruh orang menyembah pada selain Allah. Jadi bukan untuk maksud itu aku diutus Allah. Dan bukan untuk itu pula aku diperintahkan Allah. Itu maksudnya itu biar disembah manusia, disembah masyarakat. Bukan. Berhubung dengan peristiwa itulah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ayat 79. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Al-Hasan. Ia berkata, sampailah berita kepadaku bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, kami memberi salam kepada engkau sebagaimana kami memberi salam kepada sesama kami. Apakah tidak sepantasnya kami menyembah engkau Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Tetapi muliakanlah nabimu dan sampaikanlah hak itu kepada yang memilikinya. Seseorang tidak pantas bersujud kepada siapapun selain kepada Allah saja. Maka berkenaan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan kedua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah ثم
يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Itu tidak mungkin. Tetapi dia berkata, dia orang yang diberi kitab oleh Allah dan hikmah dan kenabian. Kata-katanya, jadilah kamu pengabdi Allah. Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya, kamu itu para nabi dan para rasul. Makana ora ono iku prayoga lipasarin kedue manungsa apa anyutiyahu yen to maringi ing pasar sapa Gusti Allah maringi alkitab ing kitab al-hukmalan hukum wa nubuwatan kenabian. Hikmah itu ya argumen yang kuat dan benar itu loh. Itu hikmah. Sumaya kula mongko nuli ngucap sapa basar innasi marang manungsa kunu ana sira kabeh ana iku ibadah dadi kawula limar kadue ingsun mintu nilai saking saliyane Allah Ta'ala. Walakin kunu lan tetapi ana sira kabeh iku rabbaniyin dadi ulama kang lakoni ngamal bima kuntum sebab oleh ana sira kabeh kudu alimuna mulang sira kabeh kitab wa bima kuntum lan sebab ana sira kabeh kudu tadarusuna padha ndaresi sira kabeh ing kitab. Ayat 79. Tidak mungkin terjadi dan tidak pantas bagi seorang manusia yang diberi kitab oleh Allah dan diberi pelajaran tentang pengetahuan agama. Ya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabiin, para ulama. Serta dianggap menjadi nabi. Kemudian orang itu atau dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Allah. Itu tidak mungkin, tidak pantas. Mustahil. Orang yang diberi keutamaan seperti itu tentunya pastinya akan mengajak manusia mempelajari sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Diapakan sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul. Tambah lagi apa Asmaul Husna, masa sih sudah atau belum apa Asmaul Husna, memalukan. Nah. Serta mempelajari hukum agama. Di situ juga memberikan contoh yang baik di dalam hal menaati Allah dan beribadah kepada Allah. Serta mengajarkan kitab suci Al-Quran kepada sekalian manusia pada masyarakatnya. Mudah-mudahan kita ngaji bersama ini oleh Allah diberi kesempatan, diberi pertolongan bisa mengamalkan sekuat-kuatnya. Nabi sebagai seorang manusia yang telah diberi keutamaan yang telah disebutkan, tentu tidak mungkin dan tidak pantas menyuruh orang lain menyembah dirinya. Sebab apa? Sebab dia Nabi itu adalah makhluk Allah. Maka penciptanya yaitu Allah. Allah yang harus wajib disembah, kan gitu.
ditegaskan kepadanya adalah menyuruh manusia agar bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi itu tugasnya, menyuruh umatnya, teman-temannya agar bertakwa kepada Allah. Itu diteruskan para ulama. Mengajarkan Alkitab, sekarang kita baca Al-Quran, dan melaksanakannya, mengamalkannya. Memang hal ini telah ditegaskan oleh firman Allah surat Az-Zumar ayat 14. Yang artinya, katakanlah, hanya Allah yang aku sembah. Loh, hati kita juga ikuti loh ini orang Islam. Hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya, kepada Allah dalam menjalankan agamaku. Ini sama saja merupakan pada kita masing-masing. Ya, otomatis itu. Barang siapa menyuruh manusia menyembah dirinya, berarti manusia itu mengakui bahwa Allah mempunyai sekutu, yaitu dirinya sendiri. Ini harus hati-hati. Banyak orang pintar mengaku dirinya teman Allah, ikut bekerja sama dengan Allah. Hati-hati. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan lainnya, berarti ia telah menghilangkan kemurnian ibadah kepada Allah semata. Dengan hilangnya kemurnian ibadah, berarti hilang pula lah arti ibadah. Ibadah hilang. Hilang. Woy. Makanya hati-hati dengan akidah. Ikutilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu madhab Imam Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ditegaskan oleh Allah surat Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Murni itu bersih suci dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini betul-betul harus kita hati-hati. Masa sih alasannya saya menyembah patung Lata, itu contoh. Karena saya mengharapkan biar lebih dekat dengan Allah. Karena Lata termasuk dulunya orang yang dekat dengan Allah. Maka patungnya saya minta tolongi supaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilahnya itu supaya dekat dengan Allah yang mendekatkan patung itu. Gitu loh. Itu penyakit syirik itu. Kita harus berhati-hati. Begitu juga firman Allah yang menceritakan seruan Kanjeng Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Begini. Semua nabi menyuruh manusia agar menyembah Allah, intinya itu, yaitu surat Hud ayat 61. Yang artinya tadi yang ayat 26, ya. Surat Hud ayat 26. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Itu surat Nabi Hud alaihissalam. Lagi ayat 61. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Nabi Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia Allah. Insya Allah besok dilanjutkan ayat 80. Semoga berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.